Oke, Kak Yuda nggak akan berlama-lama. Kak Yuda langsung akan sharing, ya, berbagi tentang kemalasan itu. Nanti tolong adik-adik remaja dengarkan baik-baik ya. Kenapa? Karena kemalasan ini sebetulnya sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat dia pinter. Ya, kemalasan ini pinter. Kenapa kok pinter? Ya, kan dia pinter karena dia bisa berteman dengan siapapun. Dia bisa berteman dengan mulai dari yang anak kecil gitu, kemudian yang remaja, kemudian orang dewasa, kemudian ayah ibu kita, orang tua kita itu juga berteman, ya, berteman dengan yang namanya kemalasan ini. Pinter itu yang namanya kemalasan, karena dia pandai bergaul. Ya, pandai bergaul itu artinya siapapun itu diajak berteman oleh yang namanya kemalasan. Termasuk juga opa oma kita, kakek nenek kita itu, mereka juga walaupun umurnya sudah di atas kita jauh, mereka juga masih berteman dengan yang namanya kemalasan. Oleh karena itu, Kak Yuda ingin berbagi pada siang hari ini, yakni berbagi apa? Tentang apa sih kemalasan itu? Kita berkenalan dengan yang namanya kemalasan. Dia sudah berteman dengan kita loh. Dia sudah ngajak berteman dengan kita. Kita sebaliknya harus tahu siapa teman kita itu. Ya, siapa teman kita itu yang bernama kemalasan. Ya, selama ini mungkin kita ya sudahlah, pokoknya berteman ya sudah. Kamu mau berteman dengan saya boleh, kemalasan gitu. Namun kita sebaliknya, kita belum terlalu mengenal dengan teman kita itu yang bernama kemalasan. Nah, siang hari ini Kak Yuda ingin mengajak untuk mengenal teman kita yang bernama kemalasan. Ternyata nanti ya, ini Kak Yuda juga sudah belajar bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Kemalasan itu, teman kita itu yang tidak mengenal umur, dari yang kecil sampai opa oma, kakek nenek, itu teman kita ini ternyata teman yang buruk loh. Ya, teman yang buruk ternyata. Ya. Jadi kita nggak sadar bahwa kita sudah berteman dengan teman yang buruk. Dia selalu menemani kita, tapi karena dia teman yang buruk, dia selalu, ya, membuat kita menjadi mengarah ke hal-hal yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu, karena tidak bermanfaat, teman kita ini, ya, teman yang buruk, kita perlu tahu siapa dia, ya, siapa dia. Nah, adik-adik remaja beruntung karena pada siang hari ini sempat berkenalan, sempat cari tahu siapa sih dia itu. Kalau adik-adik mau berkenalan dengan seseorang kan bisa buka Facebook-nya, bisa buka IG-nya, apa aktivitasnya, kegiatannya apa. Kalau si teman kita yang bernama kemalasan ini agak sulit karena dia nggak punya IG, dia nggak punya Facebook. Bagaimana kita berkenalan? Nah, salah satunya kita bisa berkenalan lewat media sekolah minggu. Nah, kebetulan Kak Yuda berbagi tentang teman yang bernama kemalasan itu. Bagaimana dia, siapa dia, sifatnya apa, itu. Bagaimana dia bekerjanya, kok bisa dikatakan buruk, ya, kok bisa dikatakan tidak bermanfaat. Oke, langsung saja. Ya. Kak Yuda akan share PowerPoint-nya terlebih dahulu. Sebentar. Akan share PowerPoint-nya sebentar. Oh, ini mesti di-share dulu di Zoom-nya. Iya. Ya, apakah sudah tampil? Sudah, Kak Yuda. Udah ya, udah tampil ya. Oke, langsung saja. Ya. Sebentar, sebentar. Nah, ini dia. Oke. Jadi, kita berkenalan dengan yang namanya kemalasan. Bahayakah teman kita itu yang bernama kemalasan? Karena tadi Kak Yuda katakan bahwa teman kita itu ternyata memiliki sifat yang buruk, ya, sifat yang tidak bermanfaat, gitu. Nah, malas ini adik-adik remaja tentu sudah mengenalnya, tapi mengenalnya hanya kenal-kenal begitu sajalah, gitu, nggak terlalu detail, ya. Tahulah yang namanya kemalasan itu apa, tahu. Buktinya tadi ada beberapa contoh, ya, contoh-contoh kemalasan teman kita itu yang bernama kemalasan. Adik-adik remaja sudah mengirimkan contoh-contoh dari kemalasan. Nah, nanti di sini
adik-adik remaja juga belajar ada satu kata tuh, ya, namanya ini lembam. Namanya lembam. Ya, ini namanya lembam. Nanti adik-adik belajar apa sih namanya lembam. Kalau tidur, adik-adik remaja pasti tahu tuh apa yang dimaksud dengan tidur. Ya, jadi tiga teman kita ini, terutama yang malas yang akan kita bahas pada siang hari ini, itu juga ada satu teman yang namanya lembam. Ada satu teman yang namanya juga tidur. Jadi kita tiga teman kita ini memiliki sifatnya mirip-mirip, ya, sifatnya mirip-mirip. Nah, Kak Yuda akan membahasnya, gitu. Ya. Nah, Kak Yuda ingin cerita dulu dengan pembuka, yakni pada saat itu di zamannya Sang Buddha, ya, zamannya Sang Buddha itu ada seorang bante atau biku yang namanya Tissa. Ya. Nah, Tissa ini itu pada waktu itu bersama-sama biku yang lain itu sedang menerima pelajaran dari Sang Buddha, gitu. Ya. Kemudian setelah menerima mendengar pelajaran dari Sang Buddha, seperti juga pada siang hari ini adik-adik remaja sedang mendengar Kak Yuda sedang berbagi pelajaran dari Buddha tentang kemalasan. Itu mereka setelah mendengar mereka berlatih, ya, mereka berlatih dengan tekun, gitu. Tapi ada satu orang, satu bante, satu biku, ya, yang bernama Tissa itu tidak ikut, mereka tidak ikut berlatih, ya, tidak ikut berlatih bersama teman-temannya. Nah, ketika teman-temannya sudah balik, ya, pulang ke wihara, mereka bertemu kepada Buddha. Sang Buddha sangat gembira dan menyatakan puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh mereka. Artinya mereka meditasinya sukses, ya, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Buddha. Namun ada satu bante atau biku yang bernama Tissa ini, dia tertinggal karena dia malas, gitu. Dia tidak berusaha keras sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dari cerita yang salah satu sutta, yakni di dalam Dhammapada, di bab ke-20, di bagian yang ke-20 dan syair yang 280 ini, itu secara singkat diceritakan bahwa Bante Tissa yang malas-malasan, kemudian menjadi tertinggal, tidak berusaha dengan keras, berlatih, sehingga dia tidak mencapai tingkatan kesucian apapun. Itu artinya dia tidak mendapatkan hasil apapun. Sedangkan bante-bante atau biku-biku yang lain, itu mereka mendapatkan pencapaian-pencapaian. Ya, mereka mendapatkan hasil dari mempelajari ajaran Buddha dan memeditasikan ajaran Buddha. Ini sebagai pembukanya. Ya, Kak Yuda sebagai pembuka. Kok macet ini? Nah, ya, ini kemudian Sang Buddha membabarkan syair seperti ini. Pada 280. Walaupun seseorang masih muda dan kuat, namun bila ia malas dan tidak mau berjuang semasa harus berjuang, serta berpikiran lamban. Nah, adik-adik kan juga pernah berpikiran lamban, ya. Maka orang yang malas ini dan lamban seperti itu tidak akan menemukan jalan yang menghantarnya pada kebijaksanaan atau kesuksesan atau pencapaian. Ya. Ada juga Kak Yuda kutip dari Dhammapada juga di bagian yang ke-8 di syair yang 112 itu Sang Buddha mengatakan demikian. Walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi malas dan tidak bersemangat. Nah, ada kata tidak bersemangat di sini, ya. Maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang berjuang dengan penuh semangat. Jadi artinya kalau orang 100 tahun namun bermalas-malasan, itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik sangat bermanfaat walaupun cuma 1 hari, tapi dia berjuang dengan penuh semangat. Ya, seperti itu. Jadi ini sebagai pembuka dari Kak Yuda diambil dari kitab suci Dhammapada. Ya, lanjut lagi ya. Nah, adik-adik sekarang kan Kak Yuda ingatkan bahwa sekarang adik-adik ini memiliki bentuk kelahiran sebagai manusia. Ingat loh, manusia itu memiliki yang namanya 8 kebebasan. Ya. Dan ada 10 keistimewaan. Salah satunya apa? Yakni, ini Kak Yuda lain kali nanti akan, oh sudah pernah ya kayaknya ya, mendapat topik ini ya.
8 kebebasan dan 10 keistimewaan. Sepertinya dari Miss Yuni ini ya, pernah diajarkan ya. Salah satunya adalah misal contoh memiliki tubuh yang sehat dan memiliki pikiran yang sehat juga. Nah, apakah nanti setelah memiliki tubuh yang sehat dipakai untuk bermalas-malasan? Ya, bermalas-malasan, tidur-tiduran, nyantai. Nanti tambah gendut dong, gitu. Apakah nanti setelah punya pikiran yang sehat itu dibuat nyantai, bermalas-malasan, tidak mau berpikir, enggan berpikir, nanti jadi bodoh dong. Gitu, ya. Jadi Kak Yuda mengingatkan bahwa kita sebagai manusia, kita sudah memiliki tubuh dan pikiran yang sehat. Kita harus memanfaatkan tubuh dan pikiran kita yang sehat itu. Untuk apa? Nah, salah satunya yang sesuai dengan topik hari ini adalah kita hindari yang namanya kemalasan. Gitu. Adik-adik remaja sudah pernah belajar ini ya. Loba adalah keserakahan, dosa adalah penolakan atau kebencian, moha adalah ketidaktahuan. Nanti ada hubungannya ya dengan kemalasan. Lawannya adalah ada A-nya di depannya ya. Ketidakserakahan, ketidakkebencian, ketidaktahuan atau tidak bodoh ya. Ini nanti juga ada hubungannya dengan kemalasan. Ini selalu Kak Yuda ingatkan berkali-kali ya. Jadi singkatannya LDM. Loba, dosa, moha. Kalau yang lawannya adalah depannya ada A, aloba, dosa, moha. Ini nanti dipakai terus ke 6-6-nya. Lanjut lagi. Nah, ini Kak Yuda punya contoh gambar. Asik nih gambarnya, ya. Lagi rebahan di sini. Tuh, lagi rebahan, ya. Lama-lama lihat HP rebahan, tahu-tahu dia tertidur. Ini ada huruf Z-nya, Z. Ya. Ini dia tanda tertidur atau seperti ini, ya. Belajar, bukunya banyak, kececeran di sampingnya, rebahan gitu. Nah, ini ada contoh besar. Ini adik-adik tentu tahu tokoh kartun ini tidur beneran dia gitu ya. Jadi nanti adik-adik remaja perlu membedakan apa sih artinya rebahan, nyantai ya seperti ini dan tidur beneran. Ya, nanti Kak Yuda akan jelaskan. Nah, kemalasan ini itu dari contohnya adik-adik tadi ada banyak gitu. Pasti ada banyak ya. Bisa karena fisiknya malas ya, malas bergerak gitu. Kalau bahasa gaulnya itu disingkat malas gerak disingkat menjadi apa? Mager ya. Jadi malas gerak. Malas ngomong gitu. Mental apa? Malas mikir gitu ya. Terus ada juga dikaitkan dengan waktu. Aduh, masih pagi gitu. Nanti aja siang. Kalau sudah siang nanti aduh sudah siang panas gitu. Nanti aja kalau sudah sore akan datang sore. Aduh sudah sore lo mau gelap lo besok saja deh gitu. Malas lagi, menunda lagi gitu. Nah, kemalasan ini juga ada jenisnya dari yang kemalasan tingkat kasar, tingkat halus dan sangat halus. Nah, yang tingkat kasar bagaimana? Contoh yang tingkat kasar itu seperti ini nih. Ya, rebahan kelihatan, tahu-tahu ketiduran seperti tokoh kartun ini gitu ya. Terus yang tingkat halus bagaimana? Tingkat halus itu yang contoh misalkan kita mengerjakan sesuatu ya, tapi sebetulnya ada silih berganti dengan rasa malas gitu. Dikerjakan sih pekerjaannya, tapi ada enggan-enggannya juga gitu, ada malas-malasnya juga gitu. Sehingga pekerjaannya yang mestinya bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam molor akhirnya. Karena kerja enggan, jadinya 3 jam. Ya. Dan yang sangat halus ini nanti Kak Yuda perlu jelaskan agar adik-adik remaja tahu apa itu. Kok kelihatannya orang ini rajin, ya, rajin, bangunnya pagi, tidurnya malam, larut malam, rajin orang itu bangun pagi. Ya. Tapi sebetulnya nggak ada yang dikerjakan gitu. Nah nanti Kak Yuda akan jelaskan bagaimana pandangan menurut Buddhis apa yang dimaksud dengan kemalasan yang halus itu. Ya. Nah, kemalasan ternyata contoh. Tadi Kak Yuda kan makanya selalu mengkaitkan dengan loba, dosa, dan moha. Keserakahan, penolakan atau kebencian, dan ketidaktahuan. Contoh misalkan, balik lagi ke gambar ini. Ya, ini adik-adik kalau lihat gambar yang ada tulisan rebahan ini kira-kira apa dia? Dia lengket ya sama kursinya. Lengket ini, melekat dia. Melekat kenyamanannya dari empuknya sofa ini. Ini juga nih dia lengket terhadap
karpet yang warna hijau ini. Aduh, enak sekali karpetnya gitu ya. Apalagi udaranya dingin, angin sepoi-sepoi gitu. Dia lengket. Nah, di sini lengket dengan sofa atau lengket dengan karpet ini ada unsur kemelekatan, lekat ya, kemelekatan. Apa itu? Nah, itu yang disebut dengan ada sesuatu jenis pikiran atau nanti istilahnya adalah faktor mental. Nah, karena kan sifatnya mental ya, dan itu merupakan salah satu faktor dari sekian banyak faktor-faktor mental yang kita miliki yang hari ini kita belajar ya, yakni kemalasan. Tapi lengketnya ini memicu lengketnya, empuknya, nyamannya sofa ini dan empuknya karpet dan nyamannya karpet ini nyaman itu membuat dia pengen terus berada di karpet ini, pengen terus berada di sofa ini, nggak mau lepas. Itu ada unsur yang namanya tadi adalah ini nih loba ya, mendambakan. Ingin terus lengket dengan sofa itu, ingin terus serakah menikmati karpet berwarna yang hijau itu. Enak sih, habisnya enak ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya dia karena nyaman muncul yang namanya kemalasan. Lama-lama kalau kemalasannya dipelihara 1 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam, tidur di akhirnya. Tidur ini seperti tokoh kartun ini. Ya, tokoh kartun ini betul-betul tidur ini kalau matanya menutup itu. Ya, seperti itu. Adik-adik pernah mengalami hal seperti ini. Kak Yuda juga pernah mengalami hal seperti itu. Ya. Jadi adik-adik sekarang tahu, oh ternyata karena nyaman, lengket, loba, serakah atau melekat dengan kenyamanan, maka itu bisa mengkondisikan timbulnya malas dan akhirnya ketiduran. Ya, bagaimana dengan ini penolakan? Penolakan itu adalah enggan, ya enggan gitu, malas gitu. Enggak gitu ya. Nah, pada pagi hari ini karena topiknya adalah tentang kemalasan, Kak Yuda hanya ingin berbagi hal-hal yang sangat sederhana sekali. Kak Yuda tidak ingin berbagi hal yang rumit-rumit. Karena apa? Kalau nanti objeknya rumit, sulit, detail, kayak pelajaran di sekolah, ada yang sulit, rumit, apa reaksi atau tindakan dari adik-adik remaja? Enggan malas mikir Nah, ini tadi. Ya. Malas mikir mental. Malas mikir gitu. Kalau ini kan malas ngomong, kalau ini malas gerak ya. Malas mikir gitu. Sulit pelajaran sekolah minggunya gitu. Nah, itu adalah penolakan. Muncul rasa penolakan atau membenci objek yang sulit itu, timbul keengganan. Udah malas mikir sulit pelajarannya, gurunya nggak enak gitu. Ngajarnya nggak pinter gitu. Ngajarnya nggak menyenangkan, ngajarnya sulit, timbul dia penolakan. Jadi dari penolakan bisa muncul kemalasan juga karena enggan. Ini lawan dari kenyamanan tadi itu, ya. Dan ini bisa terjadi loh karena mata melihat, mendengar, ya, membaui, kemudian merasakan dengan lidah, sentuhan. Nah, kalau yang gambar tadi ini sentuhan nih, menyentuh kursi empuk, menyentuh dengan karpet empuk, nyaman, ya, itu sentuhan. Bisa terjadi ya melalui 6 pintu. Mata, telinga, hidung, lidah, dan sentuhan, dan ingatan-ingatan gitu. Ingatan-ingatan contohnya misalkan aduh enak sekali itu ya, waktu itu pesiar ke kota Denpasar, ada pantainya, ingatan dia ingat, dan dia akhirnya karena mengingat-ingat itu terlalu berlebihan, dia jadi membayangkan itu, aduh seandainya enaknya bisa bermalas-malasan di pantai di Pulau Bali misalnya. Jadi malas beneran, padahal dia nggak ke Pulau Bali, ya itu berdasarkan ingatan. Ini seperti itu, ya jadi jenis variasi kemalasannya. Nah, tadi Kak Yuda sudah membahas tentang ini, ya. Ada kemalasan itu bisa muncul dikondisikan oleh adanya penolakan. Ada objek yang ditolak karena objeknya nggak menyenangkan. Disuruh belajar lagi, gitu. Disuruh bantu mama lagi bersihin rumah, ya. Padahal aku mau nyantai nih, Ma, mau main game, gitu. Nah, main game itu adalah keserakahan. Itu nanti kalau main gamenya nyaman, akhirnya kelelahan, tidur ya.
Males tidur akhirnya. Ya, itu. Jadi ini tiga racun batin ini, loba dosa moha ini ikut andil untuk terjadinya bangkitnya teman kita yang bernama kemalasan. Ya, nah ini sekarang adik-adik belajar ada tiga kata, ada kata lembam, malas dan tidur. Apa bedanya sih? Itu kok mirip-mirip ya? Tidur itu ya malas, malas itu ya kadang-kadang seringkali kok dikatakan selalu kok ketiduran gitu. Adik-adik belajar sekarang ada kata baru di sini, lembam, ya, lembam. Jadi ini Kak Yuda ambil kata lembam ini dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, ya. Kamus Umum Bahasa Indonesia itu Kak Yuda ambil. Nah, apa artinya lembam? Nah, artinya seperti ini nih, gitu. Itu seperti yang di bawah itu, ya. Apa lembam? Adalah suatu keadaan terasa berat untuk bergerak atau aktif. Terasa ada sesuatu yang berat. Adik-adik pernah ngalami seperti ini nggak? Pernah. Kak Yuda pernah ngalami seperti itu nggak? Oh pernah, sering. Ya, berat rasanya. Mau bergerak atau untuk aktif mengerjakan sesuatu itu berat rasanya. Ya, jadi berat ini adalah kata yang paling cocok untuk menggambarkan lembam. Jadi lembam ini adik-adik belajar suatu istilah baru nih. Kondisi kita berat itu, benar kan? Nah, dari berat ini nanti suatu kondisi atau keadaan yang terasa berat, ini baru awal permulaannya, gitu. Nanti kalau ini terjadi selama 1 menit, 2 menit, dan seterusnya 5 menit, 10 menit, lama-lama muncul yang namanya males, gitu, males. Karena berat, ya, akhirnya malas bergerak, malas mikir, malas ngomong, ya kan tadi itu jadi malas. Malas mikir, malas ngomong, malas bergerak. Apa itu malas? Ini juga Kak Yuda ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Mempertahankan, lembam. Artinya kondisi yang berat tadi itu dipertahankan, ya, dipelihara. Sehingga terjadi apa? Pasif dia. Dia jadi pasif, jadi diam, gitu. Jadi enggan. Enggan itu ya nolak lah. Ayo, bantu mama, bersihkan rumah. Enggak ama malas. Nah, gitu. Awalnya dari apa? Awalnya karena sebelum malas itu muncul dulu yang namanya lembam. Yakni ada suatu kondisi yang berat itu untuk bergerak atau aktif. Ini lama-kelamaan menjadi malas. Nah, malas itu kalau dipelihara terus-menerus 5 menit, 10 menit, 1 jam, ya. Enggak sampai 1 jam mungkin ya. Mungkin 20 menit, 30 menit tidur dia, jadi tidur gitu. Ya, apa yang dimaksud dengan tidur? Mengistirahatkan badan tubuh fisik, berbaring atau mengasuh, ya, mengistirahatkan badan. Betul-betul matanya terpejam, ya, diteriakin juga nggak dengar telinganya, ya, telinganya dikilik-kilik juga nggak terasa, tidurnya enak sekali, dia nyenyak, itu namanya tidur. Nah, adik-adik sudah belajar 3 kata, lembam, malas, dan tidur atau kantuk. Kalau kantuk ini menjelang tidur, ya, mau masuk ke tidur. Jadi urutannya lembam dulu, terasa berat, lama-kelamaan jadi malas. Malas kalau diterus-terusin, nanti lama-lama jadi nggak ada sesuatu yang dikerjakan kan, akhirnya membosankan, itu saja, ya kan, akhirnya jadi kantuk. Kantuk akhirnya cuma beberapa saat, mungkin cuma 1 menit, 2 menit, tidur dia langsung. Tubuhnya istirahat, ya, istirahat. Enak sekali, nyenyak sekali tidurnya, gitu. Jadi adik-adik bisa membedakan apakah lembam ini malas? Belum, lembam ini belum bisa dikatakan malas, gitu. Apakah tidur ini adalah malas? Bukan ternyata. Tidur ya tidur, malas itu ada sendiri, berbeda, ya. Ini menurut pengertian secara umum ya, gitu. Kak Yuda nanti akan ajarin adik-adik berkenalan dengan yang namanya kemalasan, ya, kelembaman juga, lembam, dan tidur, tapi dari sudut pandang Buddhis. Buddhis itu ngomongnya apa sih tentang malas? Malas itu bagaimana menurut Buddhis? Gitu. Ya, adik-adik perlu tahu tentang pengertian atau definisi dari kemalasan ini, agar adik-adik tahu betul, oh aku
aku sedang terasa berat nih, gitu. Badannya berat, pikirannya juga berat, sehingga malas ngomong, malas mikir, malas gerak. Kemudian lama-kelamaan kok bisa ketiduran ya? Gitu. Nah, adik-adik sudah tahu, bisa membedakan nanti. Berkenalan dengan yang namanya kemalasan yang ada di dalam diri adik-adik remaja yang ada di sini. Juga Kak Yuda sering itu. Kak Yuda sudah bertahun-tahun gitu, ya. Kemalasan itu berteman dengan Kak Yuda. Sekarang Kak Yuda ganti untuk mengetahui teman kita yang bernama malas ini bagaimana sifatnya, gitu. Lanjut lagi ya. Nah, ini gambarnya asik nih, ya. Kak Yuda pilih gambar kartun yang asik-asik nih. Tadi asalnya lembam, ya, lembam. Lembam itu malas gerak, kayak gini. Malas gerak gitu. Kenapa kok malas gerak? Ya, karena sofanya empuk. Dia ada kenyamanan. Ingat nggak tadi? Ada keinginan, nafsu keinginan karena lengket. Ya, lengket dengan sofa yang empuk. Jadi adik-adik remaja hati-hati. Kalau bertemu dengan objek yang menyenangkan, objek yang nyaman, dan sebagainya, hati-hati terjerumus ke kemalasan, malas gerak, ya, lembam. Hati-hati, itu harus diwaspadai. Nah, ini nanti jadi males. Akhirnya ya udah nyemil gitu. Minum, ini juga nih, ini ada ayam gorengnya, ada minumannya habis, ada pizzanya ya, ada gamenya, ini ada PlayStation-nya mungkin, ya ada gadgetnya dan sebagainya gitu. Nambah lagi, ini sama ini temennya ini nyemil banyak gitu. Ini gambar yang tengah ini kalau terjadi bertahun-tahun apa yang terjadi adik-adik remaja? Perutnya jadi endut ya, seperti ini ya. Perutnya jadi endut nih. Ini belum sih, dia masih kurus sih. Nanti lama-kelamaan dia jadi endut, jadi gendut gitu. Kalau jadi gendut apa yang terjadi? Ya susah gerak gitu. Belum lagi nanti karena gendut, nanti kalau seperti umurnya seperti Kak Yuda sudah berumur, karena gendut bisa kolesterol, kurang olahraga, aliran darahnya nggak lancar, dan nanti karena aliran darahnya nggak lancar, maka kesehatannya terganggu, bibit penyakit mudah masuk ke dalam tubuh, jadi mudah sakit-sakitan gitu. Jadi 3 gambar ini asik ya, tiga ini Kak Yuda pilih dari lembam, kemudian dia bermalas-malasan, kemudian akhirnya tidur beneran gitu. Ya, ini tidur beneran. Lanjut ya. Nah, Kak Yuda sengaja pilih gambar yang kartun yang nyantai-nyantai supaya pelajarannya tidak rumit-rumit. Kalau pelajaran rumit-rumit jadi malas mikir nanti gitu. Ya. Yang penting adik-adik tahu yang dimaksud dengan kemalasan itu apa. Itu. Nah, tadi contoh-contohnya apa aja Miss Yuni? Apakah sudah ada yang masuk? Contoh-contohnya, ya. Kak Yuda share dulu nih. Nanti kita akan belajar, ya. Nah, kita nanti adik-adik ada polling ya seperti ini ya. Tapi Kak Yuda jelaskan dulu nanti. Setelah mendengar tentang pengertian definisi dari kemalasan menurut Buddhis, ya. Ini Kak Yuda kan belum jelaskan. Menurut Buddhis, apakah kalian sudah paham? Nanti dijawab ya atau tidak. Nanti Miss Yuni yang akan ada pollingnya. Sekarang Kak Yuda akan jelaskan. Kalau tadi kemalasan menurut umum, ya menurut umum. Kalau menurut Buddhis gimana sih? Itu, ya. Kak Yuda sengaja pelajarannya pada siang hari ini nggak usah rumit-rumit, Kak Yuda yang nyantai aja. Kenapa? Ya karena kalau pelajaran yang rumit-rumit itu jadi bosen. Kalau bosen akhirnya nanti jadi tidur, ya. Atau kalau pelajaran yang rumit jadi capek deh, capek mikir, akhirnya jadi tidur gitu. Makanya Kak Yuda pengen yang sederhana sekali pada siang hari ini. Lanjut ya, menurut Buddhis nih sekarang. Menurut Buddhis, apa yang dimaksud dengan malas? Tadi kan ada 3. Nanti kita belajar apa yang dimaksud dengan lembam, apa yang dimaksud dengan tidur atau kantuk. Tapi menurut Buddhis, ya, nah kita ke malas dulu. Nah, malas dulu. Malas itu kalau menurut Buddhis adalah faktor mental. Nah, adik-adik sekarang belajar kata yang baru. Ada mental, ada faktornya. Betul. Ini seperti sifat-sifat di dalam pikiran kita. Sifat-sifat kita itu kan bersifat mental, ya. Dan banyak sekali kan jenisnya. Itu disebut faktor. Faktornya banyak. Ada sifat-sifat yang baik, ada sifat-sifat yang buruk. Nah, bahasa kerennya di Buddhis, ya, bahasa gaulnya itu disebut faktor mental.
malas itu ternyata dikategorikan atau dikelompokkan menjadi faktor mental yang buruk. Loh kok bisa? Kok bisa menjadi buruk? Nah, nanti adik-adik akan tahu kenapa kok menjadi buruk. Ya. Apa ciri-ciri dari faktor mental kemalasan? Ya, sifat-sifatnya bagaimana? Karakteristiknya apa? Nah, di sini kita tahu. Tadi Kak Yuda udah kasih contoh ya tadi ya. Melalui lekatan. Ingat nggak tadi gambar yang nempel di sofa tadi itu? Melalui lekatan. Ini nih, lekatan sofa. Ya. Atau yang sebelah kanan ini boleh sofa coklat, yang ini sofa krem warnanya. Sama-sama nempel punggungnya. Melalui lekatan. Enak, empuk, ya, nyaman, lekatan ya, terhadap aktivitas duniawi. Aktivitas duniawi itu apa, Kak Yuda? Ini contohnya, berbaring, bersandar, ya kan, merebahkan diri dan sebagainya, macam-macam deh. Itu namanya aktivitas duniawi. Ya, kenikmatan duniawi itu apa, Kak Yuda? Itu adalah aktivitas duniawi yang rasanya nikmat, bener kan? Kalau kita duduk di sofa yang empuk, sofanya nyaman, sandarannya empuk juga, ya kan? Apalagi kalau habis capek, mikirnya habis mikir yang berat, capek itu duduk di sofa yang ini enak kan, nyaman kan, nikmat kan. Nah, ini juga ketiduran akhirnya. Ya. Jadi adik-adik kita sudah tahu urutannya ya, melalui lekatan. Lekatan ini ada suatu istilah bahasa Pali loh yang adik-adik sudah kenal, yakni apa? Loba, ya. Loba, nafsu keinginan, ya, keserakahan untuk menikmati kenikmatan gitu. Atau bisa juga faktor mental malas ini karena enggan. Enggan itu apa? Enggan itu menolak sesuatu. Menolak. Kenapa kok ditolak? Ya karena nggak nyaman, makanya saya tolak. Ayo bantu mama bersih-bersih rumah. Ya. Ayo bantu papa itu beresin halaman depan. Karena itu dianggap membantu mama itu bersih-bersih rumah dan membantu papa membereskan barang-barang di halaman rumah, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, makanya dijauhi, ya, dihindari, enggan jadinya. Enggan mengerjakan membantu papa mama, enggan gitu. Jadi kemalasan itu bisa dipicu atau dikondisikan oleh lekatan dan keengganan. Ya, keengganan. Jadi di sini lengket terhadap apa? Lengket terhadap kenikmatan duniawi gitu. Keengganan untuk atau menjauhi terhadap aktivitas yang bajik. Ya. Nah, menurut Buddhis, adik-adik, menurut Buddhis, ya, itu kenikmatan duniawi ini bisa baik, bisa buruk. Ya, bisa baik, bisa buruk. Bisa bajik, bisa tidak bajik. Itu namanya kenikmatan duniawi. Contoh yang tidak bajik apa? Seorang pencuri berhasil mencuri suatu barang curian yang nilainya banyak sekali dan dia bergembira. Itu kenikmatan duniawi. Tapi itu suatu perbuatan yang tidak bajik. Ya. Nah, kalau kenikmatan duniawi tapi yang baik bagaimana contohnya? Gampang, banyak sekali. Ya. Tadi berbaring, makan makanan yang kita senangin, misalkan McDonald, Pizza Hut, atau apa misalkan ya makanan-makanan yang kita senangi, atau main game dan sebagainya, itu kenikmatan duniawi gitu. Itu bisa karena bisa objek-objek kenikmatan duniawi itu, pencuri tadi yang berbuat buruk, dia bergembira dengan hasil curiannya yang banyak, atau kita sedang menikmati makanan misalkan, ya kan? Atau lagi di pantai Pulau Bali yang indah dan nyaman, ya, bisa bermain-main di sana sepuasnya, itu kenikmatan duniawi. Itu menghasilkan lekatan-lekatan. Ya. Sedangkan kalau keengganan ini lawannya menjauhi, ya, aktivitas bajik. Ya. Jadi ada sesuatu perbuatan yang baik yang akan dilakukan. Nah, itu dihindari malah. Ayo bantu papa, ayo bantu mama, ayo berdana, ayo kita ke sekolah minggu. Itu kan aktivitas bajik, tapi dihindari. Males tidur gitu. Mendingan tidur lah, itu enggan. Enggan itu adalah menghindari. Kalau ini malah lengket, ya, lekatan. Ini dua hal yang berlawanan. Dua-duanya walaupun berlawanan,
itu menghasilkan malas, ya, kemalasan. Itu menurut Buddhis. Nah, tadi adik-adik ingat nggak kalau di depan tadi jenis kemalasannya ada yang tingkat kasar, ya, ada yang tingkat halus, ada yang tingkat sangat halus. Masih ingat nggak adik-adik? Ya. Nah, ya, disinilah menurut Buddhis yang dimaksud dengan kelihatannya rajin sekali, bangunnya pagi gitu, ya, ada aja yang dikerjakan sampai malam juga masih mengerjakan sesuatu, tapi itu aktivitas duniawi, ya, hati-hati, ya, rutinitas kita sehari-hari itu adalah aktivitas duniawi itu. Jadi kalau di pengertian secara umum, orang yang kelihatan rajin, ya, belum tentu secara Buddhis itu betul-betul rajin, belum tentu. Bisa juga orang yang pengertian secara umum di masyarakat itu dikatakan rajin, ya, bangun pagi rajin mengerjakan sesuatu, ada aja sampai malam, ya, baru tidur, aktivitas rutinitas duniawi, rutinitas keseharian itu dikatakan rajin kalau di masyarakat umum, ya, secara umum. Tapi menurut Buddhis itu definisinya lain. Belum tentu dia rajin, belum tentu dia dikatakan rajin menurut Buddhis. Loh, kenapa Pak Yuda? Kenapa Kak Yuda? Ya, karena definisi menurut Buddhis adalah kalau tadi kan lekatan dan enggan, ya, enggan menolak, lengket karena kenyamanan. Ini enggan menolak. Jadi di sini Sang Buddha mengatakan orang yang disebut malas adalah malas untuk, nah dengerin baik-baik adik-adik, definisinya menurut Buddhis. Adalah seseorang disebut malas adalah malas untuk menghentikan penderitaannya. Nah, baik-baik diingat tuh. Yang Sang Buddha mengatakan bahwa orang yang disebut malas adalah orang yang tidak atau belum menghentikan penderitaannya. Adik-adik kan mengalami penderitaan kan, betul mengalami penderitaan gitu, ya. Nah, penderitaan di Buddhis itu Sang Buddha mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah adanya penderitaan, gitu. Nah, penderitaan inilah menurut ajaran Buddha harus dihentikan. Kita harus berjuang untuk menghentikan penderitaan. Loh, kenapa Kak Yuda penderitaan harus dihentikan? Ya, kalau penderitaan itu dihentikan, tidak lagi mengalami penderitaan, kita akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang stabil, kebahagiaan yang seterusnya, ya, seterusnya bahagia. Nah, kita balik lagi. Artinya apa? Sang Buddha memberikan definisi secara Buddhis. Orang yang malas itu adalah orang yang tidak pernah atau belum menghentikan penderitaannya. Ya, jadi definisinya sangat berbeda loh dengan definisi dari masyarakat secara umum. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita terlibat di aktivitas duniawi atau kenikmatan duniawi hanya itu saja, tidak menghentikan penderitaan, itu kita dikatakan malas. Tidak pernah belajar ajaran Sang Buddha, tidak pernah merenungkan nasihat-nasihat dari Buddha, tidak pernah melakukan instruksi atau praktek-praktek meditasi yang diajarkan oleh Buddha, seperti tadi contohnya di awal, itu adalah Bhante Tissa, ya, Biku Tissa. Beliau adalah contoh biku yang malas, tapi akhirnya sadar, ya, sadar dan dia jadi rajin. Itu menghentikan penderitaannya. Kenapa kok kita perlu menghentikan penderitaannya? Iyalah, katanya kita mau mencari kebahagiaan, ya. Jadi kita harus rajin untuk menghentikan penderitaan. Ini adalah definisi menurut Buddhis. Ya, rajin untuk menghentikan penderitaan. Mulai dari penderitaan yang sederhana, penderitaan yang halus, sampai penderitaan yang paling halus, yakni penderitaan untuk menjadi orang suci, terbebas dari segala macam jenis penderitaan. Adik-adik, ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Kak Yuda ulang lagi secara singkat bahwa menurut Buddhis yang dimaksud kemalasan adalah malas, ya, enggan untuk menghentikan penderitaan, ya, itu sengaja Kak Yuda nggak sengaja nggak tulis di sini, gitu.
Lanjut lagi ya. Jadi bagaimana kalau lembam? Tadi kan ada lembam dan tidur. Nah, menurut Buddhis lembam itu adalah faktor mental buruk juga. Mengkondisikan pikiran atau batin menjadi berat. Tubuh menjadi berat. Kalau tadi di pengertian yang umum, kan tubuhnya saja yang berat. Tapi di pengertian Buddhis, pikirannya, batinnya, dan badannya atau tubuhnya, dua-duanya menjadi berat. Tidak fleksibel. Ya, nggak bisa diajak mikir, nggak bisa diajak mikir yang jauh-jauh, nggak bisa diajak mikir yang terlalu berat, nggak bisa diajak mikir yang terlalu jelimet. Ya, kehilangan energi, ya, kehilangan energi. Batin menjadi tumpul, menjadi kusam atau ngeblur. Ngeblur itu artinya nggak jelas. Akhirnya kalau kita objeknya yang kita hadapi nggak jelas, ya kusam atau ngeblur, akhirnya kita jadi males deh, gitu. Sama seperti kalau kita ada seorang guru kemudian menerangkan pelajaran yang sulit, akhirnya pelajaran yang sulit itu menjadi objek yang ngeblur, nggak jelas tadi gurunya jelaskan apa sih, gitu, blur jadi batin kita jadi blur, ya kusam, tumpul, ini adalah lembab, jadi berat, pikirannya jadi berat, tubuhnya jadi berat juga, itu. Jadi ada dua, pikirannya batin dan tubuh badannya jadi berat, kehilangan energi, batin menjadi ngeblur, gitu. Lama-kelamaan kalau lembam terjadi apa adik-adik? Dari lembam ini mengkondisikan yang namanya malas, gitu, malas. Ya, lembam ini awal-awalnya. Nanti terjadi yang namanya malas. Dari malas, nanti kalau malas-malasan terus, apa yang terjadi? Seperti tadi, menjadi kantuk dan tidur. Nah, kita lihat menurut Buddhis ya, apa yang dimaksud kantuk? Kantuk adalah faktor mental juga, tapi dia bisa berubah, bisa berubah-ubah. Loh, maksudnya berubah-ubah apa nih Kak Yuda? Dia bisa berubah, kadang kita bisa tidur kantuk itu menjadi faktor mental yang buruk, bisa berubah menjadi faktor mental yang baik, gitu. Contoh paling gampang lah, ketika adik-adik remaja tidur dan mengalami mimpi. Mimpinya kan bisa berubah-ubah, ya. Bisa berubah menjadi baik, bisa berubah menjadi buruk, gitu. Bisa bermimpi menolong orang, bisa bermimpi berdana ke wihara, gitu. Tapi bisa juga bermimpi hal-hal yang buruk, ya ketakutan, gelisah dan sebagainya. Kenapa kok bisa tidur dan kantuk? Karena ada kecenderungan lembam. Kecenderungan lembam ini menjadi malas. Mengkondisikan akhirnya panca indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, dan sentuhan, menjadi lemah. Ya, jadi lemah dan akhirnya menjadi tidur. Aktivitas dari panca indera kita menjadi lemah. Akhirnya tidur, matanya merem, telinganya nggak mendengar lagi, lemah. Hidungnya juga tidak membau-bauin, lemah juga. Lidahnya juga demikian, sentuhannya juga demikian, akhirnya tertidur dia. Ya. Jadi tidur adalah suatu faktor mental. Yang penting adik-adik tahu urutannya ya. Urutannya jadi dari lembam dulu, kemudian menjadi malas, kemudian menjadi tidur atau kantuk, gitu. Apa yang menyebabkan ini kemalasan? Ingat loh, ada dua loh, karena lengket, lekat, dan enggan. Ya, enggan. Ada objek kemelekatan. Ada objek sofa misalkan, empuk nyaman dilekati. Ya. Kemudian enggan untuk berbuat baik, menolong papa, menolong mama dan sebagainya. Ya. Ingat ini kata kuncinya yang Kak Yuda kasih warna yang lain. Gitu. Oke, ini contoh-contohnya. Kantuk. Wih, enak ini kantuk ini, lihat nih mulutnya lebar sekali ya. Rasanya ada suatu kenikmatan ketika kita bisa menguap gitu. Akhirnya tidur betulan di sebelah kanan ini. Ini tidur ya, ada huruf Z-nya ini. Kalau sudah tertidur pada pagi hari jam 6 kan wakernya berbunyi kring 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 gitu. Ya. Telinganya mendengar bunyi waker. Apa yang terjadi? Ini matanya melirik, matanya buka satu. Ya, matanya kan ada dua. Karena masih malas-malasan, masih lembam, ya, matanya dibuka satu aja untuk melihat jamnya. Jam berapa sih? Oh, masih jam 5.
masih jam 5 lah, nanti kan jam 6 aja gitu. Jadi nanti aja jam 6 gitu. Jam 6 bunyi lagi wakernya, kring 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 kring. Aduh, masih jam 6. Loh kenapa? Kan waktunya bangun. Nah, ini kan hari Minggu. Ya, tidur dulu deh sampai jam 7. Artinya ada penunda-penundaan gitu. Ingat nggak itu tadi di awal berdasarkan waktu yang lampau, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang, kemalasan itu bisa datang kapan saja. Ya. Jadi kalau waktunya bangun, ya bangun. Bagaimana caranya supaya kita bangun dan tidak malas lagi? Ada caranya. Gitu. Nanti Sang Buddha kasih petunjuknya. Gitu. Oke, polling dulu. Nah, polling dulu. Ya. Oke, Sambil aku lihat. Kirim dulu ya, polling. Loh, kok bisa lost out ya? Ada dari kalian yang bisa buka pollingnya, kalian cari yang kemalasan, yang agak bawah. Ada 2 kan, kemalasan sama kemalasan 2. Coba yang kemalasan saja. Bisa nggak, Ian? Punyaku soalnya katanya ke lost out nih. Paling bawah. Oh, bukan. Yang co-host yang bisa ini. Atau Mariani atau Melia? Aku nggak bisa, Cek. Hah? Udah di-share, Cek. Aku nggak bisa. Kok katanya aku ke lost out from another device ya? Udah di muncul ya kok. Tapi file. Udah muncul belum, Teh? Udah muncul tadi, awalnya udah ada ini. Bentar. Coba. Kalian harusnya bisa. Ini aku udah coba tadi. Ini udah muncul orang. Udah ada. Aku udah langsung tadi. Udah 20 orang yang jawab. Oh, sudah. Oh, di tempatku malah nggak muncul nih. Ini tempatku muncul 21. Udah. Nah, ya udah, kalian bisa itu ya, tulis ya. Masih ada 40 second. 28. Enggak, sorry. Pertanyaannya cuma 1. Iya, pertanyaannya itu apakah kamu sudah mengerti arti kemalasan itu ya? Apakah kamu sudah mengerti arti kemalasan dalam arti Buddhis? Ya. Tadi dijelaskan kan secara singkat. Oh, ternyata kemalasan dalam arti Buddhis itu kita agak enggan melakukan hal-hal yang sifatnya kebajikan. Ya, suruh doa, tidur aja lah. Ya. Doa panjang. Sudah? Ada 35. Yang lain yang belum? Yang lain yang belum boleh klik aja ya. Nggak tahu kok Miss itu siapa. Sementara yang jawab ya ada 35, Miss. Oh, berapa persen? 100%, Mas. 100%. 100. Oh, 100%. Soalnya Miss nggak bisa kelihatan nih. 36 sekarang. Ada berarti yang nggak dapat deh. Ko Yuda juga nggak dapat. Ada yang nggak dapat nggak? Kalau punyanya Koyuda itu mute ya, nggak kedengeran. Koko mute ya. Sudah? Kurang lebih ya. Coba di-share mungkin hasilnya. Kamu bisa share? Aku nggak ada tulisan share. Share gini aja bisanya. Aku juga nggak ada tulisan share nih. Siapa punya ini yang share ini, Melia? Share ini, share screen. Iya. Bukan share screen. Soalnya belum end. Harus di end dulu kamu. Ya, end soalnya. 41. Harus end poll. Dulu, Cek. End poll barusan di share. Udah nih, udah ada yang end. Ini share result. Udah. Udah. Oke, boleh di-end tuh hasil share-nya. Udah di-share, udah. Wah, hebat ya. Aku capture dulu. Semua menjawab iya. Di-capture dulu tuh. Bentar, Cek. Capture dulu, Cek, aku. Oke. Oke, sudah ya. Yes. Wah, Kak Yuda seneng nih. Ya. Lain kali nanti Kak Yuda jelaskannya pakai yang hal-hal yang sederhana-sederhana aja ya. Jangan pakai objek yang atau pelajaran yang rumit-rumit ya. Yang sederhana, tapi kalau teringat terus dan dipahami, wah itu suatu luar biasa itu, gitu. Ya, oke, selesai ya pollingnya ya, Kak Yuda lanjut lagi ya.
Kak Yuda lanjut lagi, share lagi. Ya. Kak Yuda share lagi. PowerPoint-nya sampai di mana tadi PowerPoint-nya? Oke, lanjut lagi. Ya. Kak Yuda lanjut lagi. Nah, sekarang kita belajar kerugian-kerugian dari kemalasan. Adik-adik tadi kan sudah banyak contoh-contohnya tuh kalau malas, banyak contoh-contohnya tadi. Kerugian dari kemalasan, membangkitkan rasa enggan untuk bertindak. Kalau kita enggan bertindak, malas mikir, nanti jadi orang bodoh. Ya, malas ngomong, nanti akhirnya nggak punya teman. Gitu. Malas bergerak, akhirnya badannya jadi endut. Nanti tempat munculnya sumber penyakit. Jadi banyak kerugiannya. Kemudian menghadirkan suasana pasif. Nah, ini kalau malas ngomong, aco, cuek gitu ya. Mengkondisikan hilangnya pertemanan, malas gerak, malas ngomong, hubungan sosial juga nggak punya teman gitu. Dicuekin sama teman-temannya karena nggak pernah ngomong, nggak pernah menerima pertolongan kalau ada kesulitan karena dia malas ngomong, akhirnya nggak ada yang nolong dia gitu. Keberuntungan juga nggak akan menghampiri dia karena kita nggak tahu, karena teman-temannya nggak tahu apa yang mesti ditolong. Teman kita ini nggak pernah ngomong loh. Nah, kalau dia dibantu itu kan suatu keberuntungan gitu. Jadi dari kemalasan ini banyak ya, banyak kerugian-kerugiannya. Tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi secara umum Kak Yuda mengatakan bahwa dari malas ngomong, malas mikir, malas gerak itu nanti tempat badannya jadi endut, ya, jadi tempat sumber penyakit. Malas ngomong nanti pertemanan, pertolongan, keberuntungan akan menghilang. Kemudian kalau malas mikir itu nanti kalau kita menjadi orang bodoh, ya, karena nggak pernah berpikir, ya, kebijaksanaannya nggak dilatih, kepintarannya nggak dilatih, lama-lama dia jadi orang bodoh gitu. Intinya, singkatnya, ya, Sang Buddha mengatakan itu kemalasan adalah menghalangi kualitas-kualitas bajik atau baik. Kecerdasan kita dihalangi. Pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuannya juga dihalangi. Akhirnya kebijaksanaannya yang mestinya dia jadi orang pinter, nggak jadi orang pinter. Dihalangi juga kebijaksanaannya. Jadi kualitas-kualitas bajik yang berupa kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan itu dihalangi. Ya, contoh yang paling gampang. Siang hari ini Kak Yuda berbagi tentang berteman dengan kemalasan. Bagi ada teman-teman kalian yang tidak hadir di sekolah minggu karena malas mendengar Kak Yuda, bagaimana kita mengenal kemalasan, akhirnya dia nggak punya pengetahuan bagaimana tentang kemalasan itu. Dikira kemalasan itu sesuatu yang baik, padahal kemalasan itu adalah teman yang buruk. Ya, sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang tidak bermanfaat. Harus kita hindari teman yang seperti itu. Kita jangan mau berteman dengan yang namanya kemalasan. Belum lagi loh, karena merupakan pikiran yang buruk, itu nanti akan menghasilkan karma buruk. Karma buruknya apa, Kak Yuda? Kok bisa berbuah? Karena kemalasan. Nah ini tadi Kak Yuda baru ngomong di atas. Nanti berbuah, menjadi karma buruknya berbuah. Pertemanan jadi hilang, hubungan sosialnya jadi renggang, tidak menerima pertolongan dari teman-teman atau keluarganya, keberuntungannya juga menyingkir. Ini buah karma buruk, gitu. Ya, jadi singkatnya seperti ini. Ya. Ayo belajar, males mah. Nah, gitu. Ini kartunnya saya udah cariin. Ya, cari di Google ini. Pas kok ya nemu yang ini dulu, gambarnya bagus. Ayo belajar, males mah. Ayo belajar, males mah. Nah, Sang Buddha ada contoh lagi nih di dalam sutanya. Ya, kasih contoh. Ya, Sang Buddha kasih contoh. Di Anggutara Nikaya 7.61. Ada Bante Moggallana. Tentu adik-adik sudah mengenal yang Bante yang bernama Moggallana. Bante Moggallana pada saat itu ngantuk. Ya, mengantuk. Terus Sang Buddha bertanya, apakah engkau mengantuk, Moggallana? Apakah engkau mengantuk, Moggallana? Ditanya 2 kali sama Sang Buddha. Benar, Bante. Ini Bante Moggallana menjawab kepada pertanyaannya Sang Buddha. Benar, Bante. Jadi Sang Buddhanya pada saat itu
dipanggil juga sebagai Bhante oleh Bhante Moggallana. Ya. Nah, Sang Buddha kemudian mengajarkan bagaimana caranya agar tidak mengantuk. Sang Buddha mengajarkan, ini yang berwarna hijau ya, berwarna hijau. Sebentar, berwarna hijau. Nah, berwarna ini, berwarna hijau. Ya, mouse-nya Kak Yuda ganti dulu menjadi pointer laser. Engkau tidak boleh memperhatikan atau melatih objek yang sedang engkau perhatikan ketika engkau mengantuk. Jadi adik-adik contoh, misalnya kasih contoh. Ya, ini contohnya Sang Buddha sangat bagus sekali. Adik-adik bisa terapkan. Misalkan ketika belajar, ya belajar pelajaran yang agak sulit misalkan, dan akhirnya membosankan, membuat kita malas berpikir, lembam. Kemudian kalau itu diteruskan lembam itu akhirnya menjadi malas. Kalau menjadi malas, akhirnya nanti bisa ketiduran, ngantuk. Sang Buddha memberikan nasihat di sini. Kalau begitu, jangan diperhatikan. Tadi apa berarti kalau dalam hal ini? Adik-adik kan sedang belajar. Jadi, objek belajarnya atau pelajaran yang sulit itu ditinggalkan terlebih dulu. Tinggal dulu. Ya, jangan maksain belajar, percuma. Nanti nggak bisa masuk pelajarannya karena mengantuk. Jadi, Sang Buddha memberikan cara tinggalkan objeknya, tinggalkan pelajaran yang sulit itu. Lantas, apa yang terjadi? Ya nggak ditinggal begitu saja, nanti dilanjutkan lagi. Sang Buddha memberikan tips-tips di berikutnya. Ya, contoh ini, engkau harus menarik kedua telingamu. Ayo, coba ditarik telinganya. Gitu. Kalau telinganya ditarik, kita jadi kayak ini kan, terbangun lagi kan, dari ngantuk terbangun lagi, karena telinganya ditarik. Ya. Atau misalkan menggosok-gosok bagian tubuhmu dengan tanganmu. Ya, jadi digosok-gosok, gosok tangan gini misalkan, ya, digosok-gosok gini, gosok-gosok kepala gini, ya, gosok-gosok kepala, gosok-gosok mata gitu, supaya matanya nggak ngantuk. Ini betul loh, ini Sang Buddha yang memberikan caranya. Boleh. Jadi setelah pelajarannya objeknya yang sulit itu pelajarannya ditinggal, kita boleh menarik kedua telinganya ditarik-tarik gini dikit-dikit, ya, digosok-gosok matanya ini digosok-gosok, ya, atau punggungnya atau tangannya yang terasa capek gitu. Silakan, nanti kantuknya menjadi hilang gitu. Kalau tidak bisa hilang bagaimana? Sang Buddha memberikan tipsnya lagi. Engkau harus bangkit dari tempat dudukmu. Jadi kita harus berdiri, ya. Dijamin kalau sudah bangkit dari duduk nggak akan ngantuk. Kenapa? Orang kalau berdiri nggak mungkin jatuh tertidur. Dia pasti mempertahankan berdirinya. Bangkit dari duduk ini artinya berdiri. Kalau dia berdiri, dia pasti nggak tidur. Jadi salah satu cara untuk melawan kantuk adalah berdiri. Ya. Jadi kalau adik-adik dulu Kak Yuda masih ingat ketika teman-temannya Kak Yuda dan Kak Yuda juga pernah ketika ngantuk di kelas sama guru zaman dulu, guru yang 30 tahun, 25 tahun yang lalu, ketika Kak Yuda masih ingat hal itu istilahnya dihukum di depan kelas. Dihukum dengan cara berdiri. Supaya apa? Kalau berdiri kan nggak ngantuk lagi. Ya, gitu. Jadi bangkit dari duduk. Kalau bangkit dari duduk juga masih terasa ngantuk, gosok mata, cuci dengan air, cuci muka, supaya segar. Gitu. Atau mata kita boleh menatap ke objek yang jauh gitu. Kalau ada pemandangan yang jauh itu dilihat pemandangannya. Jauh gitu atau menatap langit. Itu juga bisa menghentikan kantuk ya. Jadi ini adalah tips-tips dari Sang Buddha. Adik-adik boleh pakai itu caranya. Nanti kantuknya akan hilang. Ya, betul itu. Lanjut ya. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Jadi, Sang Buddha mengatakan, kenapa kok bisa ngantuk? Karena ini yang terakhir ini. Karena kenikmatan istirahatnya berlebihan. Jadi ketika adik-adik sudah meninggalkan pelajaran yang sulit itu, dengan cara bangkit, cuci muka, menggosok-gosok telinga, atau menggosok-gosok mata, akhirnya kantuknya hilang, balik lagi ke pelajarannya yang sulit itu, dipelajari lagi.
Jadi jangan terus-menerus beristirahat. Istirahatnya jangan kelamaan. Kalau istirahatnya kelamaan nanti jadi lembam, lembam nanti jadi malas, malas akhirnya jadi memunculkan kantuk lagi, tidur lagi. Sang Buddha mengatakan juga kenikmatan bermalas-malasan. Jadi malas-malasan itu ada nikmatnya juga loh. Karena nikmat akhirnya dia jadi malas betulan. Malasnya meningkat dari malas yang cuma ringan, akhirnya menjadi malas yang tambah malas, akhirnya super malas. Kalau sudah super malas, sulit loh untuk mengubahnya. Ya, kenikmatan tidur. Nah, ini yang dihindari oleh petunjuk dari Buddha adalah hindari kenikmatan beristirahat berlebihan, kenikmatan bermalas-malasan, dan kenikmatan tidur. Itu harus dihindari. Kalau enggak nanti jadi malas-malasan dan kita jadi rugi. Bagaimana caranya? Contoh tadi pelajaran yang sulit. Pelajaran yang sulit kan jadi enggan. Ya, kalau jadi enggan, ditolak, akhirnya pelajaran yang sulit itu ditolak, akhirnya jadi tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, akhirnya jadi malas. Akhirnya begitu terus, akhirnya jadi setiap kali ada pelajaran yang muncul, pelajaran yang sulit, akhirnya jatuh tertidur, kantuk, bosan, boring. Caranya bagaimana? Kita harus bekerja bersama teman-teman yang lain. Bekerja bersama-sama, menyelesaikan pekerjaan yang sulit itu. Bekerja sama, saling bahu-membahu. Ada teman kita yang pintar matematika, kita tanya kepada teman-teman kita yang pintar matematika. Ada teman-teman kita yang pintar pelajaran fisika atau kimia, atau bahasa Inggris, kita tanya kepada mereka. Itu namanya bekerja bersama-sama. Bekerja sama. Dan dalam kebersamaan, teman-teman kalau menyelesaikan suatu pekerjaan yang sulit dan dikerjakan bersama-sama, itu terasa ringan. Dan ada kegembiraan di dalamnya. Jadi kalau ada kegembiraan, bersama-sama, bekerja sama, ada kebersamaan, itu rasa kantuk akan hilang, rasa malas akan hilang, rasa lembam itu akan hilang, ya, nggak akan muncul. Jadi di sini bagaimana cara mengatasi selain dari petunjuk dari Buddha tadi, ya, di dalam sutta yang terhadap Bhante Moggallana tadi, ya, di Anguttara Nikaya 7.61, ini juga ada tips-tips rangkuman dari petunjuk dari Buddha, dan ini sering dikerjakan di umum, ya, di sekolah-sekolah, di pekerjaan kantor, di rumah, dan sebagainya. Jadi kalau kita bekerja menyelesaikan sesuatu yang sulit dengan gembira, karena dikerjakan bersama-sama, ada kerjasama, dan ada kebersamaan, itu kita menjadi bersemangat. Ya, karena kita bergembira, akhirnya bersemangat. Kemudian saling membantu. Nah, kita membantunya dalam satu komunitas. Misal kita saling membantu di dalam komunitas sekolah minggu, gitu. Apa yang dikerjakan? Sang Buddha menasihatkan agar definisi kemalasan adalah menghentikan penderitaan. Penderitaan bisa berhenti, kita mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan bisa kita dapatkan? Dengan cara menghimpun kebajikan. Kebajikan ini kan sesuatu yang baik. Ini adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik akan menghasilkan kebahagiaan. Kalau menghasilkan kebahagiaan, itu artinya kita menghentikan penderitaan. Kalau kita sudah menghentikan penderitaan, walaupun penderitaannya dihentikan cuma 1 menit, penderitaannya dihentikan selama 5 menit, walaupun cuma sesederhana itu, namun karena kita melakukan suatu pekerjaan untuk menghentikan penderitaan, kita bergembira, itu sudah menghentikan penderitaan. Kita melakukan semangat, itu juga menghentikan penderitaan, walaupun cuma 1 menit, 5 menit, dan 30 menit. Itulah definisi dari Sang Buddha, menghentikan penderitaan, dan artinya adalah itu adalah tidak memunculkan yang namanya kemalasan. Teman kita yang namanya kemalasan nggak akan hadir, ya, nggak akan hadir di dalam kelompok atau komunitas ini, ya, karena komunitas ini sifatnya adalah menghimpun kebajikan. Dengan gembira, bersama-sama, bekerja sama, dalam kebersamaan, semangat, saling membantu. Pekerjaan atau soal-soal apapun yang sulit, pasti bisa diselesaikan. Nah, demikian Kak Yuda berbagi di siang hari ini tentang kemalasan. Teman kita yang bernama kemalasan, kita sudah tahu tuh sekarang sifatnya. Ya. Nah, karena teman-teman dan adik-adik remaja sudah mengetahui teman kita sifatnya itu bagaimana, teman kita yang bernama kemalasan, ya, ternyata itu merugikan kita,
tidak ada manfaatnya kita berteman dengan teman yang bernama kemalasan itu. Nah, sekarang ada pertanyaan, ada polling lagi. Apakah kalian ingin menyingkirkannya? Menyingkirkan teman yang bernama kemalasan itu. Nah, polling ya. Nanti Kak Miss Yuni yang akan membimbing. Kalau misalnya Yuda ini akan stop share dulu. Nih misalnya sambil kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau misalnya main gadget berlebihan, nah itu termasuk yang mana? Kan kebanyakan tuh kan dia nggak tidur tapi main terus apa? Pasti banyak yang mewakili kan? Ya pasti banyak yang begitu ya. Bagus pertanyaannya. Ya. Bagaimana kalau main basket terus? Bagaimana kalau main game terus? Bagaimana kalau apalagi nih? Bagaimana kalau belajar terus? Gitu. Bagaimana kalau apalagi nih? Ya, dan berbagai macamnya. Kalau terus menerusan, bagaimana tuh? Gitu. Nah, ingat adik-adik remaja, ingat kita sudah belajar tentang lembam, ya lembam. Contoh tadi, bagaimana kalau main basket terus? Nah, kita tanya, kalau main basket terus, ada nggak kira-kira yang itu yang bernama lembam? Lembam itu apa sih Kak Yuda? Kok lupa tadi? Lembam adalah tubuh kita terasa berat. Pikiran kita terasa berat. Berat sekali pikiran kita. Ya. Lagi main basket, kemudian ada teman yang ngomong, ayo kita mengerjakan soal matematika. Itu kan PR kita belum kita kerjakan. Mau diajak mengerjakan PR matematika, pikirannya berat sekali mau pindah ke PR matematika. Ya, lembam. Kemudian temannya ngomong, ayo kita belum mengerjakan PR loh itu. Jangan main basket terus. Lembamnya itu tadi, pikirannya tambah berat, tambah berat. Tambah berat, akhirnya muncul yang namanya kemalasan. Kenapa kok malas? Ya malas mikir lah, malas mikir PR-nya. Malas pikir, enggan memikirkan PR-nya. Main basket aja deh. Gitu. Ingat, kemalasan itu muncul dari lengket. Tadi kan ada lengket kan. Dalam hal ini lengket terhadap apa? Bukan lengket terhadap sofa loh. Bukan lengket terhadap tempat duduk yang empuk. Bukan loh. Lengket terhadap main basket. Ketika dia lengket terhadap main basket, dia malas mengerjakan PR, dia malas membantu mamanya, dia malas untuk membantu papanya, dan malas untuk hal-hal yang lain. Ada muncul kemalasan loh di sana. Ya, walaupun main basket dan bermain game dan sebagainya dan sebagainya. Jadi caranya demikian adik-adik remaja. Caranya seperti itu. Kita tanya, apakah tubuh saya dan pikiran saya terasa berat? Iya sih, main basketnya dan main gamenya nggak terasa berat sih. Ya. Pikirannya terasa ringan ketika main game, main basket. Badannya juga terasa ringan ketika main game, main basket. Tapi ketika main basket itu kan aktivitas duniawi. Aktivitas duniawi. Ya. Tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti ujung-ujungnya menjadi lengket. Jadi lengket. Kalau sudah lengket nanti itu punya potensi untuk menjadi lembam. Disuruh pindah objeknya disuruh pindah dari main basket, disuruh pindah. Sudah cukup main basketnya. Masa main basket 3 jam? Cukup lah. Sekarang bantu mama yuk membereskan rumah. Masih banyak hal yang baru dibereskan. Gitu. Ayo kerjakan PR-nya. Ketika disuruh pindah objek, disuruh ganti PR, mengerjakan PR, disuruh ganti mama, mulai ya muncul yang namanya lembam, kemalasan. Ya. Jadi itu seperti itu. Teman-teman bisa adik-adik remaja bisa meneliti munculnya kemalasan dengan cara seperti itu ya. Caranya sama, semua caranya sama, pakai cara itu. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ini ada satu pertanyaan. Wah, ini sebenarnya waktunya sudah lebih, tapi kita ini ya. Satu pertanyaan. Sambil kalian buka video, Miss baca pertanyaan nanti biar bisa difoto ya. Buka video sebentar. Biar kita cepat. Ini nama budaya. Kami ingin bertanya, akhir-akhir ini banyak remaja Buddhis yang malas bermeditasi.
bagaimana cara mengatasi kemalasan dalam bermeditasi. Wah, itu mah semua rata-rata malas ya meditasi ya. Buka video sebentar ya, kita foto ya. Hahaha. Ini malas meditasi ini sebetulnya kejauhan kalau menurut Kak Yuda, ya. Anak-anak remaja gini jangan disuruh rajin meditasi dulu. Jangan, mereka lagi senang-senang main game. Mereka lagi senang-senang main basket. Mereka lagi senang-senangnya aktivitas yang lain. Lagi senang-senangnya kok disuruh meditasi gitu. Kak Yuda saran kalau menganjurkan mereka agar supaya bisa rajin meditasi, jangan langsung dipaksa untuk bermeditasi. Jangan. Kenapa? Nanti mereka akan memunculkan keengganan. Ingat, keengganan itu adalah salah satu faktor yang bisa mengkondisikan munculnya malas. Kalau sering langsung disuruh meditasi, tahu-tahu disuruh meditasi lagi, tahu-tahu disuruh meditasi lagi, lama-lama jadi enggan. Nanti lama-lama enggan, lama-lama jadi malas. Kalau sudah malas, nanti kemalasannya jadi semakin kuat. Sulit loh kalau mengubah kemalasan yang sudah semakin kuat, sulit mengubahnya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Boleh sesekali dianjurkan meditasi, seperti contohnya di sekolah minggu. Bagus ini, miss-missnya, kakak-kakaknya menganjurkan meditasi, cuma misalkan 1 menit meditasinya. Udah jangan lama-lama meditasinya, 1 menit aja. Gitu. Nanti 1 menit lagi minggu depan, 1 menit lagi minggu depan lagi. Nanti ketika 1 menit teman-teman di sini merasakan manfaatnya, nanti lama-lama akan ditambah sendiri. Nambah dari 1 menit menjadi 3 menit. Nanti kalau semakin merasakan nyaman dengan meditasinya, dari 3 menit nambah menjadi 5 menit. 5 menit nanti akhirnya menjadi 30 menit. Loh, kenapa kok bisa menjadi 30 menit? Ya, karena merasakan manfaat dan kebahagiaan. Merasakan meditasi itu menimbulkan bahagia, kenyamanan. Makanya waktunya mau ditambah dari 1 menit menjadi 5 menit, 5 menit menjadi 15 menit, 15 menit menjadi 30 menit. Apalagi kalau meditasinya adalah meditasi, objeknya adalah makanan. Wah, paling seneng itu. Ya, mau ditambah juga boleh itu meditasi makannya. Seperti itu dari caranya. Jadi caranya jangan dipaksakan langsung ke meditasi. Langsung meditasi 20 menit, 30 menit, jangan. Harus dicicil, mulai dari yang kecil-kecilan dulu, 1 menit dulu. Nanti kalau 1 menit timbul kebahagiaan, baru ditambah waktunya. Gitu ya, caranya ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Sudah ya? Oke, sekarang pollingnya. Pollingnya, habis itu kita dedikasi. Kak Yuda pengen lihat nih pollingnya. Terima kasih ya, sambil Kak Yuda tunggu pollingnya, nanti dimunculkan. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik remaja di sini dan teman-teman yang hadir tentang pada siang hari ini Kak Yuda berbagi tentang kemalasan. Sederhana sekali berbagi kemalasannya, ya. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini rangkumannya. Kak Yuda share lagi kesimpulannya, ya. Kesimpulannya adalah penting untuk mempelajari yang namanya kemalasan. Dan adik-adik remaja tadi sudah di Kak Yuda berbagi bagaimana caranya menemukan kemalasan itu di dalam diri kita. Kenapa kok perlu ditemukan? Ya loh, kemalasan itu ternyata merupakan teman yang tidak bermanfaat, teman yang buruk. Ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan dan merugikan kita. Caranya bagaimana cara mendeteksi kemalasan itu? Batin, pikiran, atau tubuh terasa berat. Ingat, ini adalah tanda-tanda munculnya kemalasan. Kenapa kok harus dihindari teman yang bernama kemalasan itu? Karena teman yang bernama kemalasan itu menciptakan masalah, problem di masa mendatang. Oleh karenanya, bagaimana cara kita harus mempraktekkan? Kita harus mempraktekkan penawarnya. Caranya bagaimana? Nanti, suatu saat nanti Kak Yuda akan berbagi caranya yang lebih detail. Ya, sementara dengan cara bagaimana? Kita harus memiliki perhatian penuh, seperti yang dianjurkan oleh Buddha tadi, di Sutta Anguttara Nikaya 7.61 ya. Sang Buddha berbagi nasihat kepada Bante Moggallana, bagaimana caranya agar tidak ngantuk, ya. Perhatian penuh,
semangat usaha untuk mengumpulkan kebajikan, bekerja di komunitas, penuh dengan kegembiraan, sukacita, dan pelepasan. Jangan mengerjakan hal-hal berlebihan. Ada jeda untuk istirahat. Ya, seperti itu. Ini kesimpulan pada siang untuk terutama untuk adik-adik remaja di sekolah minggu SMBDJ. Ya. Itu yang Kak Yuda ingin berbagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kak Yuda kembalikan ke moderator.